Ruangan itu terasa dingin. Bukan karena cuaca, dingin itu merayap dari kebisuanmu. Kamu duduk di sana, diam, tatapanmu kosong, menembus dirinya seolah ia tak ada. 1 jam yang lalu, ada teriakan, ada drama, ada koneksi meskipun beracun, sekarang hanya ada kekosongan. Dan di dalam kekosongan itu, pikirannya mulai hancur. Ini bukan sekadar diam, ini adalah pencabutan. Kamu telah mencabut reaksi emosional, bahan bakar yang selama ini menghidupi dinamika kalian. Kamu telah menciptakan sebuah vakum. Otak manusia, terutama otak yang terbiasa dengan validasi emosional, membenci kekosongan. Otaknya sekarang berteriak, apa yang terjadi, apa yang salah, apa yang telah kulakukan. Ini adalah tahap pertama, kepanikan dan kebingungan. Sirkuit normal di otaknya, pemicu dan respons, telah kamu putus. Dia mengirim sinyal tapi tidak ada yang kembali, hanya gema dari pertanyaannya sendiri. Dia akan mencoba memprovokasi, mungkin dengan sarkasme atau dengan tuduhan baru yang lebih tajam. Dia sedang mencari percikan apapun, bahkan api kemarahan, untuk menerangi kegelapan yang kamu ciptakan. Tapi kamu tidak memberikannya, tatapanmu tetap tak bergeming, dinding kebisuanmu terlalu tebal. Setiap kata tajam yang dia lontarkan hanya memantul kembali dan melukai dirinya sendiri. Kepanikan kemudian bermutasi. Ini adalah tahap kedua, introspeksi yang terpaksa. Ketika stimulus eksternal, kamu menghilang, fokusnya berbalik ke dalam. Otaknya mulai mencari kesalahan di dalam dirinya. Mungkin aku terlalu keras, mungkin ini benar-benar salahku. Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya? Monolog internal ini adalah awal dari pergeseran kekuasaan yang sesungguhnya. Ini bukan sihir, ini neuroscience. Hubungan yang penuh drama menciptakan ketergantungan pada lonjakan dopamin. Pertengkaran lalu berbaikan itu adalah roller coaster kimiawi. Kamu adalah pemasoknya. Dengan diam, kamu memutus pasokan itu. Otaknya sekarang mengalami sakau, kecemasan, pemikiran obsesif, dan kebutuhan yang luar biasa untuk mendapatkan dosis berikutnya. Reaksi apapun darimu menjadi tak tertahankan. Dia tidak lagi marah padamu. Dia marah pada kebisuan itu sendiri. Itu adalah musuh yang tak terlihat, tak bisa disentuh, dan tak bisa dikalahkan. Kebisuanmu menjadi cermin, dan yang dia lihat di sana adalah versi terburuk dari dirinya. Inilah kebenarannya. Dengan berhenti bereaksi, kamu memaksanya untuk bereaksi terhadap dirinya sendiri. Kamu telah memindahkan medan perang dari antara kalian berdua ke dalam tengkoraknya. Mari kita lihat contoh nyata. Sebut saja mereka Elara dan Silas. Elara hidup dari drama. Setiap ketidaksepakatan kecil menjadi opera. Silas di sisi lain merasa terkuras habis. Suatu malam setelah pertengkaran sengit tentang hal sepele, Silas tidak lagi berteriak balik. Dia tidak membanting pintu. Dia hanya duduk dan menatap. Malam itu Elara tidak bisa tidur. Pikirannya berpacu. Dia memutar ulang setiap kata, setiap tatapan. Mengapa dia tidak marah? Biasanya dia marah. Apa ini akhirnya? Apakah dia akan meninggalkanku? Keesokan harinya dia mencoba lagi. Dia meninggalkan cangkir kopinya di dekat dokumen penting Silas. Sebuah sabotase kecil yang dirancang untuk memicu respons tidak ada. Silas hanya memindahkan cangkir itu tanpa kata. Kesabarannya habis. Jadi kamu akan mendiamkanku sekarang? Begitukah caramu bermain? Tanyanya, suaranya bergetar. Silas menatapnya, tatapan yang tidak dingin, tidak marah, hanya kosong. Lalu dia berkata, tidak ada yang bisa kukatakan Elara. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada teriakan manapun. Tidak ada yang bisa kukatakan. Itu bukan serangan. Itu adalah penyerahan diri. Dia tidak lagi bermain, dan dengan itu, dia telah memenangkan seluruh permainan. Otak Elara yang tidak lagi memiliki musuh eksternal, akhirnya terpaksa melihat ke cermin. Dia melihat pola destruktifnya, kebutuhannya akan konflik. Kebisuan Silas bukanlah hukuman, itu adalah ruang hampa yang memaksanya untuk mengisi dengan kebenarannya sendiri. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, pergeseran kekuasaan. Orang yang lebih sedikit berinvestasi secara emosional dalam suatu interaksi seringkali adalah orang yang memegang kendali. Dengan menarik semua investasi emosionalmu, kamu menjadi bankir dan dia menjadi peminjam yang putus asa. Dia mungkin akan mencoba taktik yang berbeda. Kelembutan, permohonan, tolong bicara padaku. Aku akan berubah. Otaknya telah mengidentifikasi bahwa agresi tidak berhasil, jadi ia beralih ke strategi lain untuk mendapatkan reaksi yang dicarinya. Saat inilah kamu paling rentan untuk menyerah. Otakmu sendiri mungkin merindukan resolusi. Tapi jika kamu bertahan, jika kamu tetap menjadi batu karang yang tak tergoyahkan, transformasinya akan menjadi permanen. Otaknya akan mulai melakukan rewiring.
Jalur saraf yang terbiasa dengan siklus drama rekonsiliasi akan mulai melemah karena tidak digunakan. Jalur baru yang didasarkan pada introspeksi dan kemandirian emosional akan mulai terbentuk meskipun dengan menyakitkan. Ini adalah momen pencerahan yang menyakitkan. Dia akan menyadari bahwa sumber validasinya seharusnya tidak pernah datang darimu. Dia telah menjadikan reaksimu sebagai pusat gravitasinya dan sekarang dia terpaksa menemukan pusat gravitasinya sendiri. Dan inilah bagian yang paling ironis. Dengan menarik diri sepenuhnya, kamu mungkin memberinya hadiah terbesar. Kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Tapi jangan salah, ini adalah permainan yang berbahaya. Kebisuan adalah bentuk kontrol psikologis yang absolut. Ini bisa memberdayakan, tetapi juga bisa menghancurkan. Ini adalah pisau bedah di tangan seorang ahli atau belati di tangan seorang tiran. Ketika kamu memilih diam, kamu tidak memilih kekosongan. Kamu memilih untuk menciptakan sebuah ruang. Apa yang mengisi ruang itu, apakah itu pencerahan atau kegilaan, tidak lagi berada dalam kendalimu. Otak wanita itu, dalam keheningan yang kamu ciptakan, akan membangun kembali dunianya. Mungkin dunia itu tidak lagi memiliki tempat untukmu, atau mungkin ia akan membangun sebuah singgasana untukmu, sebagai dewa yang diam atau iblis yang tak terduga.